Gimana sih rasanya menjelajah dan berpetualang di perpustakaan Bondowoso? Assalamualaikum Sobat Al-Fatih. Selamat datang di podcast kesayangan kita. Nah, hari ini podcast kita bakal seru banget loh. Dan dijamin bakal bikin wawasan dan pengetahuan kalian semakin bertambah. Kenapa? Karena hari ini ruang podcast kita berada di Perpusda Bondowoso. Oh iya Sobat Al-Fatih, jangan kemana-mana ya, karena kita bakalan kepoin gimana sih rasanya menjelajah dan berpetualang di perpustakaan Bondowoso. Kali ini kita akan membahas topik yang seru banget, yaitu literasi dan menjelajah ke dunia buku perpustakaan Bondowoso. Let's go! Selamat datang Ibu Ita. Bu Ida, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi? Literasi adalah membaca, menulis, dan bagaimana kamu menjadi Indonesia. Itulah yang dinamakan literasi, karena selama ini orang itu mengenal literasi itu mengenal. Tapi literasi ini dalam bentuk yang banyak. Jadi misalkan begini, seperti istilahnya di tapi seperti itu mereka kerja tumpah seperti itu. Kemudian mau dijalankan sesuatu yang istilahnya dengan puspandanya tidak ini juga di dalam tokohnya. Itulah literasi sebenarnya ya. Karena literasi itu bukan hanya membaca, tetapi memahami dengan apa yang akan kita baca dan apa yang telah dibaca seperti itu. Kemudian literasi itu juga lebih juga bagaimana kita menerapkan untuk kebaikan, seperti apa yang telah diajarkan di Rasulullah. Ibu Ita, bagaimana sih tipsnya agar teman-teman lebih rajin membaca dan berkunjung ke perpustakaan? Baik, terima kasih kepada Adik Amsal. Begini adik, saya dulu masih kecil juga seperti Anda semua. Ada waktu kadang kita keinginan kepingin main terus. Tapi kita itu membiasakan dulu mempunyai niat. Segala sesuatu itu biasanya katanya Allah itu dari niat. Nah, bagaimana kita mempunyai prestasi yang seperti ini? Kita tidak boleh iri dengan prestasi orang lain, tetapi kita harus menggali apa yang telah kita miliki. Allah menciptakan manusia itu dengan bakatnya masing-masing. Tidak akan sama bakatnya adik Oso dan adik Sisi. Seperti yang saya contohkan, ada misalkan adik dengan adik Filipus, adik Oso, adik Sisi. Itu tidak bisa dipaksakan. Nah, bagaimana dengan belajar itu? Anda misalkan adik Rasul berkeinginan menjadi juara matematika. Adik Sisi ingin menjadi juara bahasa Indonesia. Nah, apa yang ingin diraih? Semuanya itu harus dilakukan dengan suatu usaha dan doa. Tidak bisa segala sesuatu dilakukan kita belajar saja tanpa disertai dengan suatu doa dan istilahnya ibadah. Dan yang paling penting terakhir itu adalah restu dari ya seperti itu. Nah, bagaimana istilahnya agar kita belajar sungguh-sungguh seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus membayangkan ya apa ya, misalkan saya yang mendapat juara, seperti misalkan Anda hadir di dalam pertandingan lomba sains. Nah, yang dapat juara misalkan temannya sampean, Doni misalkan, Anda hanya di bawah, pasti di dalam keinginan ya Allah, Doni bisa jadi juara matematika. Kenapa saya tidak? Itu harus ada bisa di dalam setiap anak-anak saya.
setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Apa yang membedakan usaha dan bakat? Itu tidak akan berlaku untuk anak-anak yang istilahnya tiap hari hanya malas dan malas. Setiap anak boleh istilahnya main HP misalkan di rumah seperti itu boleh saja, tetapi kan harus dibatasi. Ada waktu misalkan kalau seperti SD tahfidz ya, SD tahfidz itu kan harus menghafalkan tiap hari mungkin berapa ayat atau berapa juz. Nah, kalau istilahnya setiap hari pulang sekolah langsung main HP sampai malam, otomatis kan tidak ada waktu untuk belajar. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus pulang misalkan dari sekolah, istilahnya tidur dulu atau istirahat dulu, makan, kemudian belajar, baru belajar malam seperti itu. Jadi bagaimana supaya tipsnya agar bisa belajar, yaitu adik, kita harus mempunyai keinginan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Dan bagaimana anak itu istilahnya agar berkeinginan ke dinas perpustakaan, kita tidak akan mengenal dinas perpustakaan kalau adik semua tidak pernah ke perpustakaan, ya. Jadi harus mencari info mana sih tempatnya perpustakaan itu yang pertama, kemudian mengunjunginya, kemudian mencoba membaca-baca buku yang ada di perpustakaan, kemudian ada ketertarikan monggo kemudian mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Nah, selanjutnya Anda bisa menjadi anggota tetap perpustakaan yang bisa meminjam buku, apa yang diperlukan bukunya dipinjam kemudian dibawa ke rumah selama 1 bulan. Wah, banyak sekali ya Bu manfaat yang dirasakan. Dan ternyata sampaikan dibanding tempat dan lebih tetapi juga tempat yang pandai atau halaman baru. Benar, setiap buku adalah pintu menuju pertemuan yang berbeda. Jadi, jangan ragu-ragu ya sahabat Alfati untuk memilih perpustakaan pada Osong. Terima kasih banyak Ibu Ita atas ilmu dan inspirasinya hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat Alfati yang sudah mendengar podcast kami hari ini. Sampai jumpa lagi di episode Alfati Punya Cerita yang pastinya gak kalah seru. Tetap semangat membaca, rajin berkunjung ke perpustakaan, dan terus berpetualang bersama buku. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.